Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa ala zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahji wa ihtada fi hadyi wa jahada bi da'wati ila yaumiddin. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil azizil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama-sama kita hormati pimpinan umum Pondok Pesantren Miftahul Huda II, para murabbi, para dewan kiai, seluruh staf pengajar, mata'anallahu bituli hayati. Yang sama-sama kita hormati para tokoh masyarakat, ibu-ibu pengajian selasaan, dan terutama para santri wal santriat sebagai sohibul hajat dalam hari santri nasional. Allahu Akbar. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini Selasa 22 Oktober 2024 para santri bisa berkumpul di lapangan Desa Bayasari dalam rangka memperingati, menikmati syukur Hari Santri Nasional. Mudah-mudahan para santri tetap pada jati dirinya sehingga sejarah para santri di bumi Nusantara ini akan tetap menjadi sumbu utama dan suluh utama dalam rangka mengawal peradaban Indonesia. Allahu Akbar. Berbicara tentang Hari Santri sesungguhnya adalah berbicara tentang sejarah perjuangan para ulama, yang ulama itu pada awalnya berawal dari santri. 22 Oktober adalah penetapan Hari Santri Nasional yang diambil dari sejarah resolusi jihadnya Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang menggelorakan semangat perlawanan pada imperialisme penjajah Belanda pada saat itu. Jadi genetika Hari Santri sesungguhnya adalah perlawanan terhadap imperialisme penjajahan, baik penjajahan intelektual, penjajahan ekonomi, penjajahan militer, dan penjajahan intelektual. Untuk itu Hari Santri Nasional harus dimaknai semangat perlawanan terhadap setiap bentuk imperialisme. Kalau saya katakan santri, maka ucapkan semuanya semangat perlawanan. Santri Nasional. Angkat tangannya sambil dikepalkan tangannya. Santri Nasional. Santri Nasional. Semangat perlawanan. Takbir. Itu yang pertama. Yang kedua, peringatan Hari Santri sesungguhnya adalah peringatan tentang akar budaya bangsa. Kenapa? Sebab para santri adalah
salah satu stakeholder, investor utama dari terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebelum Indonesia hadir menjelma menjadi sebuah entitas bangsa dan negara dengan ditandai proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, justru santri lebih awal kehadirannya menempati bumi persada Nusantara ini. Kenapa? Karena di abad ke-7, abad ke-13, santri sudah menghiasi bumi Nusantara ini dengan kehadirannya para pendakwah yang disebut dengan wali songo, dan murid para wali songo adalah para santri. Jadi kalau ditanya tentang bangsa Indonesia, maka tidak bisa terlepas dari kehidupan para santri, karena santri lebih awal hadir di tengah-tengah belantara Nusantara ini sebelum lembaga pendidikan yang lain hadir di negeri ini. Jadi Hari Santri Nasional adalah berbicara tentang akar budaya bangsa dimulai dengan kehadiran para santri. Tepuk tangan yang meriah untuk Santri Nasional. Takbir. Allahu Akbar. Yang ketiga, berbicara para santri adalah berbicara tentang serial kepahlawanan. Kenapa berbicara tentang pahlawan? Sebab di era kegelapan Indonesia di zaman imperialisme penjajah, ketika bumi Nusantara ini diacak-acak oleh penjajah imperialisme, dari mulai Portugal, Portugis, Belanda, Inggris, sampai yang terakhir Jepang, maka yang menjadi komando gerakan perlawanan terhadap imperialisme berjejer, berderet dalam tinta sejarah emas Indonesia, maka para santri yang sudah menjelma menjadi kiai semua menjadi motor pergerakan perlawanan penjajahan. Dari mulai Aceh sampai Papua, kita mengenal sosok Teku Umar, Teku Cikditiro. Itu adalah sosok para santri. Ada Imam Bonjol dengan perang Padrinya di Minangkabau. Ada Maulana Hasanuddin Maulana Yusuf di Banten. Ada Fatahillah yang menaklukkan kota Jakarta. Di Jawa Barat begitu banyak para santri yang menghiasi deretan para pahlawan. Ada Kiai Haji Jainal Mustafa dari Singaparna, Tasikmalaya. Ada Kiai Haji Abdul Halim dari Majalengka dengan pesantrennya Santi Asromo. Ada Kiai Haji Ahmad Sanusi dengan pesantrennya Gunung Puyuh di Sukabumi. Mereka itulah deretan para pahlawan bangsa yang asli lahir dari pesantren yang menjadi panitia persiapan kemerdekaan Republik Indonesia. 22 Oktober hadir atas resolusi jihad Kiai Haji Hasyim Asy'ari sebagai pendiri Nahdlatul Ulama. Ada Kiai Haji Ahmad Dahlan yang merupakan sahabat bahkan kerabat. Beliau seguru seilmu dengan Kiai Haji Hasyim Asy'ari dari Syekh Al-Minangkabawi Al-Khatib Al-Padani dari Sumatera Barat, Padang. Jadi para ulama ini dalam rentang penjajahan era modernis, maka kita akan mengenal sosok seorang santri yang keturunan tahta Keraton Yogyakarta, Pangeran Diponegoro, yang berkolaborasi dengan gurunya Kiai Mojo Sentot Aliboso, mengobarkan semangat perlawanan terhadap penjajahan. Jadi berbicara tentang santri adalah berbicara tentang heroisme kepahlawanan Indonesia. Kalau saya katakan santri nasional, kalian ucapkan pahlawan bangsa dan negara. Santri nasional. Santri nasional. Yang keempat, berbicara tentang santri adalah berbicara tentang agent of change atau agen perubahan. Dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara, seluruh para alumni pesantren menyebar di setiap pelosok Nusantara. Dari Miftah Huda 2 ini kita telah sebarkan agen-agen dakwah para santri dari mulai Aceh, Medan,
Batam, Sumatera Barat, Maluku, Palembang, Kalimantan, Sulawesi, Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten, Jakarta, dari Pulau Sabang sampai Pulau Rote, santri telah mengisi denyut nadi napas masyarakat untuk memberikan pencerahan ilmu pengetahuan dan mengisi relung hati masyarakat Indonesia dengan iman, dengan takwa. Santri dalam kancah perpolitikan nasional telah mengantarkan sosok Ki Haji Wahid Hasyim sebagai putra daripada Ki Haji Hasyim Asy'ari dalam tataran belantika perpolitikan Indonesia. Bahkan pasca reformasi, santri telah mengantarkan sosok Ki Haji Abdurrahman Wahid menjadi Presiden Republik Indonesia. Jadi ke depan para santri akan mengisi relung, ruang setiap peranata kehidupan Indonesia. Bisa jadi di antara kalian ke depan santri yang menjadi oligarki penguasa ekonomi. Allahu Akbar. Harus ada di antara kalian ke depan santri yang mengisi ruang-ruang legislatif agar bisa mewarnai tentang wajah Indonesia ke depan. Di antara kalian ada santri yang mengisi jabatan-jabatan eksekutif agar santri bisa mengambil kebijakan sehingga kebijakannya berlandaskan kebajikan dan setiap kebajikan muncul atas dasar kebijakan. Santri bisa ada di mana-mana, santri bisa menjadi suluh masyarakat, santri bisa mewarnai seluruh kehidupan umat, bangsa dan negara. Bahkan insya Allah ke depan dari santrilah yang akan memimpin pasukan untuk membebaskan Palestina. Allahu Akbar. Pidato pertama Presiden Republik Indonesia ke-8 Haji Prabowo Subianto telah menyatakan bahwa konstitusi negara kita menyatakan bahwa pembebasan dunia dari setiap penjajahan dan Indonesia terdepan dalam pembelaan Palestina sehingga rakyat Palestina bisa mengenyam kemerdekaan. Denyut nadi dan napas santri, akidah santri, pikiran santri ke depan insya Allah menjadi komando utama dalam pembebasan Palestina. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Yang terakhir kalinya, bisa jadi penampilan kalian pengibar bendera tanpa memakai alas kaki. Tapi itu menunjukkan bahwa santri jalan kakinya tanpa alas kaki, tapi bisa berjalan ribuan kilometer kalau tanpa alas kaki. Betul apa betul? Penampilan kalian boleh bersahaja, tapi otak kalian otak global. Makan kalian tidak sepertinya layak orang lain, tetapi nutrisi dan gizi tetap hadir di fisik-fisik kalian. Sehingga saya meyakini bahwa perubahan Indonesia ke depan ada di pundak para santri. Allahu Akbar. Angkat tangannya semuanya, berikan takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tegak. Laporan pemimpin upacara kepada Inspektur Upacara.